أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأكرمنا ووفقنا لاتباع سنة سيد الأنام ورزقنا الاقتداء بصحابته وآل بيته الكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Nah, Yunus, apa yang kita ambil kemarin atau sebutkan di antara faedah darus pelajaran kemarin? Nah, salat kusuf. Ada apa dengan salat kusuf? Nah, Yunus, ada apa dengan salat kusuf? Nah, sebutkan satu faedah yang ringkas, jelas. Nah, Yunus. Gerhana adalah tertutupnya cahaya matahari atau bulan. Amizid, sebutkan hukumnya atau apa yang lebih pun penting. Hukumnya wajib. Puasan satu faedah, terserah, bebas. Bolehnya apa? Melaksanakan salat kusuf secara sendiri. Nah, apakah ada adzan di dalam salat kusuf? Boleh. Tidak ada adzan ya? Nggak perlu adzan. Nah, ini pendapat jumhur ulama, dinukilkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam Al-Mughni. Nah, yang disyariatkan apa? Menyerukan as-salatu jami'atan. As-salatu jami'ah. Dan ya, seruan as-salatu jami'ah ini dikhususkan pada salat kusuf. Sebagaimana dalam riwayat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah. Ketika terjadi gerhana matahari, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk menyeru as-salatu jami'atan. Nah, insyaallah kita lanjutkan untuk mempersingkat waktu. Nah, al-babu al-khamisu ashar, bab yang ke-15, fi salatil janazah, berkaitan dengan salat jenazah. Di sini ya faedah lughawiyah, boleh dibaca janazah, boleh dibaca jinazah. Nah, wa ahkamul janaiz, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Adapun jamaknya tetap janaiz. Nah, mufradnya bisa dibaca jinazah, bisa janazah. Ya, tapi yang lebih fasih ya disebutkan oleh Ibnu Athir rahimahullahu taala bil kasrah, jinazah. Nah, wa fihi iddatu masail, dan di dalamnya terdapat ya beberapa permasalahan yang insyaallah taala ya akan kita bacakan satu persatu dan kita jelaskan insyaallah, dan mungkin di akhir darus kita akan kita praktekkan tata cara mandikan jenazah ataupun mengkafani jenazah insyaallah taala. Nah, al-janaiz jam'u janazatin ataupun jinazatin. Janaiz
itu merupakan jamak dari janazah. Bi fathil jim wa kasriha. Ya, boleh dengan memberikan harokat fathah di huruf jimnya ataupun dengan harokat kasrah seperti yang kita sebutkan. Bi makna wahid. Makna itu sama. Wa qila bil fathi ismun lil mayyit. Disebutkan oleh sebagian para ulama, kalau kita membaca dengan fathah janazah itu nama untuk mayyit, janazah. Ya, berarti diitlaqkan kepada si mayyit. Nah, wa bil kasri ismun lima yuhmalu alaih. Dan dengan kasrah jenazah adalah alat untuk menggotong si mayyit. Apa namanya bahasa kita? Keranda. Nah. Sebagian menyebutkan kebalikannya. Allah Ta'ala a'lam. Wa yanbaghi lil insani an yatadhakkara al-mauta wa nihayatahu fi hadhihi ad-dunya. Sepantasnya bagi seorang manusia, seorang muslim, seorang muslimah untuk senantiasa dia mengingat kematian dan akhir dari kehidupannya di dunia ini. Nah, dan ini juga wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wasiat dari penulis kitab dan juga wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebagai bentuk kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Ya, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, ya, yang memusnahkan kelezatan. Apa itu? Al-maut, itu kematian. Nah, fayasta'iddu lidzalika bil 'amali shalih wat tazawwud lil akhirah wat taubati min al ma'asi wal khuruj min al madhalim. Sehingga apa? Sehingga dengan mengingat kematian, ya, seseorang akan bisa mempersiapkan dirinya untuk beramal dengan amalan saleh, karena amalan saleh yang bermanfaat baginya setelah kematian. Nah, wat tazawwud lil akhirah, dan dia juga, ya, mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Nah, wat taubah minal ma'asi, dan juga mempersiapkan dirinya untuk bertaubat dari maksiat-maksiat yang dia kerjakan. Nah, wal khuruj minal madzalim, dan untuk keluar melepaskan dirinya dari kezaliman. Nah, itu di antara faedah yang mengingat kematian. Nah, membuat seorang hamba itu sadar akan kehidupan dunia, yang membuat dia teringat kemana tempat kembalinya, ya. Juga membuat dia teringat setelah kematian apa yang bermanfaat untuknya. Nah, idza matal insan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inqata anhu amaluhu. Ketika seorang manusia mati, meninggal, terputus amalannya. Dia sudah tidak bisa beramal. Nah, sehingga apa? Sebelum kematian hendaknya dia mempersiapkan bekalnya untuk berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya, barang siapa yang merindukan perjumpaan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, hendaknya dia mengerjakan amalan saleh dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Nah, wa tusannu iyadatul marid, dan disunnahkan, dianjurkan untuk menjenguk orang sakit. Jadi insyaallah, ya, musannif, penulis kitab, ya, beliau membahas, ya, masalah dalam kitab jenazah ini, masalah dari sebelum meninggal, ya, sakit, meninggal sampai dikubur insyaallah. Nah, di sini beliau mengatakan, ya, wa tusannu iyadatul marid, dianjurkan untuk menjenguk orang sakit. Apa hukumnya menjenguk orang sakit, jemaah? Ya, sunnah muakkadah, ya, ataupun, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah?
kewajiban yang gugur jika sudah ada sebagian mukallaf yang melaksanakannya. Dan juga iyadatul marid, menjenguk orang sakit, itu hak ya seorang muslim atas muslim yang lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, haqqul muslim ala muslim khamsun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya yang harus ditunaikan itu ada 5. Yang pertama apa? Raddus salam, menjawab salam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Yang ketiga, wattiba'ul janaiz. Apa itu ittiba'ul janaiz? Mengikuti jenazah. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan ketika diundang oleh seorang muslim. Yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tashmitul 'atis, mentashmit orang yang bersin ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Kita katakan apa? Yarhamukallah. Itu hak seorang muslim atas muslim yang lainnya yang berhak dia dapatkan. Dan jangan pernah ya merasa bermudah-mudahan jemaah. Ya, jangan bermudah-mudahan untuk meninggalkan amalan ini. Ya, apalagi amalan iyadatul marid, menjenguk orang sakit, itu sangat memberi efek yang besar dalam dakwah. Orang yang membenci dakwah misalkan, ketika dia sakit kita datangi, kita membawa apa? Yang membawa makanan, kita doakan dia. Ya, dia mungkin yang dulunya benci kepada dakwah salaf, kepada dakwah sunnah, perlahan-lahan apa? Tumbuh kecintaan di dalam hatinya. Dulu dia menjauh, ya, mendengar nama salaf saja sudah anti, ya. Kemudian ya mungkin dengan sebab kita menjenguk dia ketika dia sakit, apalagi ketika keluarga jauh, ya, ketika dia jauh dari keluarganya, itu lebih memberi efek yang besar di dalam hatinya. Apalagi menjenguk orang sakit itu keutamaannya luar biasa. Ya, keutamaannya luar biasa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Thauban radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'." Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka senantiasa dia berada di kebun di taman surga, kata Nabi. Orang yang menjenguk orang sakit, kata Nabi, itu seperti berada di taman surga hatta yarji', sampai dia kembali. Keutamaan yang besar. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu nadahu munadin, ya, tibta wa taba mamshak wa tabawwa'ta fil jannati manzilah." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit atau dia mengunjungi saudaranya, ya, saudara kita kunjungi, maka akan ada yang menyeru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin malaikat yang Allah perintahkan. Dia mengatakan, "Tibta, ya, sungguh engkau merupakan jiwa yang baik, ya, jiwa yang baik, engkau orang yang baik, dan juga perjalananmu adalah perjalanan yang baik, dan engkau," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "telah membooking tempatmu di surga Allah tabaraka wa taala." Orang yang menjenguk orang sakit itu seperti membooking tempat di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan bermudah-mudahan untuk meninggalkan amalan yang mulia ini.
Maka Nabi SAW kebiasaannya senantiasa mendatangi sahabatnya yang sakit. Nah, kemudian wa tadhkiruhu at-taubata wal wasiyah. Ini juga sunnah yang dianjurkan bagi orang yang mendatangi orang yang sakit. Apalagi sakitnya apa? Parah. Nah, apa? Tadhkiruhu at-taubah. Ingatkan dia tentang taubat. Ya akhi, yang kamu tak tahu mungkin ini sakitmu yang mengantarmu kepada kematian. Ya, bertaubatlah kepada Allah, perbanyak amalan saleh. Nah, kemudian juga diperintahkan, dianjurkan untuk mengingatkan dia untuk berwasiat. Nah, apalagi mungkin keluarga kita masih jauh dari sunnah Nabi SAW. Ya, tulis wasiat. Ya, tulis di kertas. Ya, kalau aku meninggal nanti jangan buat acara-acara bid'ah. Ya, tinggalkan perkara-perkara yang menyelisih sunnah Nabi SAW. Ini dianjurkan. Ya, kita pun sebenarnya walaupun belum sakit, ya sunnahnya dianjurkan untuk kita menulis wasiat. Ya, menulis wasiat yang bermanfaat untuk kita. Karena kita enggak tahu, mungkin bisa jadi kita tidur di malam hari, besok kita enggak bisa bangun, ya sudah mati. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, ma haqqum ri'in muslim lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indah. Ya. Kata Nabi SAW, tidak pantas ya bagi seorang muslim yang dia mempunyai sesuatu untuk diwasiatkan. Ya, tidak halal baginya melewati 2 hari kecuali wasiat tersebut sudah tertulis di sisinya. Maka dulu sebagian sahabat Nabi SAW setiap tidur mereka meletakkan kertas yang berisi wasiat di bawah bantal mereka. Nah, mereka enggak tahu kapan mereka meninggal. Nah, pentingnya apalagi seperti yang anak katakan tadi, ya sebagian keluarga kita jauh dari sunnah Nabi SAW. Buat surat tertulis wasiat. Nah, surat wasiat. Ada yang pernah melakukannya? Ada yang pernah menyaksikan? Belum ya? Mungkin hanya sebatas ucapan sebelum meninggal mungkin ya. Nah, ini sunnah Nabi SAW. Nanti malam insya Allah kita buatkan ya, insya Allah. Nah, fa idza ihtadara, ya ketika dia berada di waktu ihtidarnya, itu waktu sakaratul maut, yang mengantarkan dia kepada kematian, ya yusannu talqinuhu la ilaha illallah. Naam. Ketika dia sudah berada di sakaratul maut, maka disunnahkan untuk orang yang mengunjunginya mentalkinkan dia la ilaha illallah. Katakan, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Sehingga apa? Sehingga ya Allah mudahkan dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan la ilaha illallah menjadi kalimat terakhirnya. Nah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah dakhala al-jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan masuk surga. Nah, kalau baca Yasin boleh enggak? Boleh. Sebelum meninggal, sebelum meninggal. Kalau setelah meninggal jelas ya. Ini sebelum meninggal. Bukan mengatakan boleh. Ini mazhab yang pertama, ini mazhab yang kedua. Nah, Allah Ta'ala alam mengkhususkan Yasin itu bid'ah. Ya, membaca boleh, tapi tidak secara berjamaah. Ya.
Tapi kalau dikhususkan Yasin yang dibaca itu bid'ah. Karena kenapa? Hadisnya dhaif. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ma'qil bin Yasar. Ya, Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Ya, bacalah kepada mautakum. Mautakum di sini bukan yang sudah mati. Ya, sama seperti lakinu mautakum. Ya, bukan berarti kita mentalkin sesudah dia mati, bukan. Ya, tetapi ketika dia berada di sakaratul maut. Ya, bacalah kepada orang-orang yang sedang berada di sakaratul maut Yasin. Tapi hadisnya Allah dhaif. Ya. Membaca boleh, baca Al-Qur'an boleh, tapi jangan dikhususkan ya Yasin. Dan jangan membaca secara jamaah. Nah, boleh, nggak masalah. Apalagi ini membantu orang yang sedang berada di sakaratul maut. Ya, itu orang yang sedang berada di sakaratul maut, perjuangannya ya bukan perjuangan yang biasa, tapi luar biasa. Syaitan itu lebih bersemangat untuk apa? Ya, ini masih ada kesempatan syaitan untuk membuat dia keluar dari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Syaitan yang masih berkesempatan untuk membuat orang ini ya runtuh keimanannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Haris, sangat bersemangat syaitan. Makanya perjuangannya luar biasa. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah kalau tidak salah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni a'udzu bika an yatakhabbatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar tidak disesatkan oleh syaitan, diganggu oleh syaitan ketika berada di sakaratul maut, di penghujung kehidupan. Nah, doa yang perlu kita bacakan agar Allah tabaraka wa ta'ala menjauhi kita dari gangguan syaitan ketika kita berada di sakaratul maut. Nah, kemudian wa tawjihuhu lil qiblah, dan dianjurkan untuk menghadapkan orang sakit, ya, memposisikan posisinya ke arah kiblat. Nah, ini menurut pendapat kebanyakan para ulama. Tapi wallahu taala a'lam, ya, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih ya yang menganjurkan untuk memposisikan ya al-muhtadhir, orang yang berada di sakaratul maut, ke arah kiblat. Ada hadisnya. Ya, hadisnya hadis secara umum, ya. Kiblat kita, kiblatukum hayyan wa maitan. Ya, Ka'bah itu kiblat kita hayyan ketika kita hidup dan ketika kita mati. Kata Imam Al-Albani rahimahullah, tidak ada satupun hadis yang sahih, yang sharih, yang menganjurkan untuk menghadapkan orang yang sakit ke arah kiblat. Ya, bahkan Sa'id Ibn al-Musayyab rahimahullah ta'ala, beliau membencinya. Ya, beliau menganggap makruh. Nah, beliau menganggap makruh menghadapkan mayit itu ke arah kiblat. Nah, bisa dipahami ya? Nah, ini masih tahap sakitnya ini. Nah, fa idza mata, sekarang sudah mulai mati, meninggal. Nah, fa idza mata ya sunnah taghmiduhu, ketika dia meninggal ya maka disunnahkan untuk memejamkan matanya. Nah, karena ya orang yang meninggal ya, biasa matanya itu terbuka. Nah, kalau menurut pemahaman dan keyakinan orang-orang ya kaum muslimin pada hari ini, kalau meninggal matanya terbuka itu tanda apa?
tanda nggak bagus. Ya, tandanya mayit ini bukan orang yang saleh. Ya, ini keyakinan sebagian masyarakat. Nah, tapi itu termasuk keyakinan yang tidak bisa dibenarkan. Nah, ya kalau seandainya benar, ya maka kita telah menuduh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang saleh. Ya, banyak sahabat Nabi, ya, ada di antara mereka ketika meninggal matanya terbuka. Nah, di antaranya siapa? Ayahnya Anas bin Malik, siapa namanya? Abu Salamah. Nah, Abu Salamah atau ya, disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Abu Salamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kematiannya Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, beliau datang menjenguk jenazahnya. Itu kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ya, wa qad syaqqa basarah fa aghmadahu. Ya, sungguh di saat itu, ya, Abu Salamah matanya terbuka. Nah, fa aghmadahu, kemudian ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipejamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, innal basar, innar ruh, ya, idza qubid ittaba'ahu al-basar. Sesungguhnya ruh seorang hamba jika sudah dicabut, maka pandangan mata akan mengikutinya. Jadi bukan berarti, ya, terbuka matanya karena dia bukan orang yang soleh, bukan. Tapi ya Pak, karena pandangan matanya tersebut mengikuti kemana perginya ruhnya. Jadi pahami ya? Nah, termasuk keyakinan yang salah. Nah. Kemudian wal isra' bi tajhizihi wa dafnih, dan bersegera untuk, ya, mempersiapkan kematiannya, ya, persiapkan seluruhnya, kain kafannya dimandikan dan juga dikuburkan. Harus disegerakan, ya, tidak boleh dibuat lama. Nah, ya, ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam, ya, Muslim rahimahullahu taala dari hadis Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asri'u bil janazah. Ya. Bersegeralah untuk mempersiapkan jenazah. Ya. In taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Jika jenazahnya itu orang yang saleh, orang yang baik, maka kalian telah, ya, membuat dia segera menjumpai kebaikan, ya, maka kalian telah membuat dia bersegera untuk mendapatkan kebaikan. Ya, wa in taku ghaira dzalik, ya, kalau seandainya dia bukan jenazah yang saleh, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Ya, kalau dia bukan orang yang saleh, maka kalian telah, ya, bersegera untuk menurunkan keburukan dari pundak-pundak kalian. Nah, itu manfaatnya apa? Disegerakan untuk dipersiapkan dan dikuburkan. Nah, tidak waktu, ya. Nah, kemudian, ya, kita lanjutkan insyaallah. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama. Nah, kita baru masuk ke permasalahan yang pertama. Nah, hukmu ghuslil mayyit wa kaifiyatihi. Hukum mencuci, memandikan mayit dan tata caranya. Nah, yang pertama hukmuhu. Yang pertama hukumnya. Ghuslul mayyiti wajibun. Memandikan mayit itu
wajib hukumnya. Nah, li amrihi sallallahu alaihi wasallam bih, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengerjakannya, untuk memandikan mayit. Ya. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladhi waqasathu naqatuh ighsiluhu bima'in wa sidrin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang meninggal karena terjatuh dari untanya, yang membuat lehernya patah. Nabi mengatakan ighsiluhu, ya, mandikan dia bima'in wa sidrin, dengan air dan juga sidr, daun bidara. Nah, diperintahkan oleh Nabi ighsiluhu. Sedangkan perintah, ya, ketika terdapat lafaz perintah dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, secara umumnya di dalam syariat itu hukum asalnya wajib. Ya, hukum asal perintah apa? Wajib, kecuali datang dalil yang lain yang memalingkan dari hukum asalnya, dari wajib ke mubah misalkan. Nah, bisa dipahami ya. Nah, dan juga wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ibnatihi Zainab, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jenazah anaknya Zainab, ya, putrinya Zainab radhiyallahu taala anha, ighsilnaha 3 aw 5 aw 7. Ya, mandikan dia 3 kali, ya, 5 kali atau 7 kali. Nah, wa huwa fardu kifayatin ijma'an, dan memandikan mayit hukumnya itu fardu kifayah secara ijma'. Ya, dinukilkan ijma' oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarhul Muhadzab. Apa hukumnya memandikan jenazah? Fardu kifayah. Nah, menurut pendapat jumhur ulama, bahkan dinukilkan ijma' oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita bacakan sedikit lagi, kita lanjutkan pada pertemuan akan datang insyaallah. Nah, kaifiyatul ghusl, tata cara memandikannya. Ini masih muqaddimahnya nih. Masih muqaddimah tata cara memandikan, belum ke intinya. Nah, yanbaghi an yakhtara li taghsil, ataupun kita baca dengan fa'il mabni lil majhul. Yanbaghi an yukhtara li taghsilil mauta man huwa thiqatun adlun 'arifun bi ahkamil ghusl. Sepantasnya dipilih untuk yang mencuci, yang memandikan mayit, ya, orang yang thiqah, yang terpercaya, jangan sembarangan orang. Ya, jangan dipilih orang-orang yang fasik, ya, jangan memilih orang-orang yang fasik, tapi orang-orang yang thiqah, terpercaya. Adlun, ya, orang yang adil. Ya, adil itu orang yang menjaga agamanya, ya, ataupun yang bagus agamanya. Kemudian yang ketiga, arifun bi ahkamil ghusl, dia paham tentang hukum ataupun tata cara memandikan jenazah. Jadi jangan serampangan, jangan asal, ya, nyuruh orang, tidak, tapi suruh yang apa? Yang paham tentang hukum dan tata cara memandikan jenazah. Jangan nanti pas istinsyak jadi masukkan air ke hidung jenazah. Ya, itu mungkin karena kejahilannya. Nah, disunahkan apa? Ketika memandikan jenazah itu apa? Diwudukan. Nah, jangan nanti pas diwudukan, pas istinsyak dimasukin air ke hidungnya. Makanya dipilih apa? Yang arifun bi ahkam, dia paham tentang hukum dan tata cara memandikan jenazah. Nah, wa yuqaddamu fi taghsili al-wusi, dan dikedepankan, ya, yang paling didahulukan untuk memandikan jenazah
adalah orang yang diwasiatkan oleh mayit untuk memandikannya. Misalkan kita sekarang mewasiatkan kepada istri kita, wahai istriku, kalau seandainya nanti aku mati, maka engkau yang memandikan jenazahku. Begitu juga seorang istri, wahai suamiku, kalau nanti aku mati, aku meninggal, engkaulah yang akan memandikanku. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, beliau wasiatkan istri beliau untuk memandikan jenazahnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, wahai Aisyah, ya seandainya aku mati setelahmu, maka aku akan memandikan jenazahmu. Paham ya? Nah, wasiatkan. Dari sekarang sudah bisa berwasiat. Ya, apalagi yang sudah nikah. Nah, ya, jadi ketika antum meninggal nanti, ya tidak sembarangan orang yang memandikan antum. Nah, sudah paham ya? Tsummal aqrab fal aqrab. Kemudian orang yang paling dekat hubungan kerabatnya dengan si mayit. Ya, di sini disebutkan kal'ab, seperti ayah. Nah, wal jad, kemudian kakek. Ya, wal ibn, dan anak. Nah, idza kanu 'arifina bi ahkamil ghusl, tapi ada syaratnya. Ya, ketika ya mereka semua paham tentang tata cara memandikan ataupun hukum memandikan jenazah. Kalau enggak paham, maka yang paham lebih dikedepankan. Wa illa qaddima ghairuhum ataupun ghairahum mimman huwa 'alimun bidzalik. Kalau tidak, maka dikedepankan, didahulukan orang lain yang dia paham, ya, mengerti tentang hukum memandikan jenazah. Nah, ini poin penting ini. Warrajul yaghsiluhu ar-rijal. Jenazah laki-laki itu yang memandikan siapa? Laki-laki. Nah, Yazid meninggal. Ya, bolehkah orang tua Ummi Yazid memandikan Yazid? Tidak boleh. Laki-laki yang memandikan laki-laki adalah laki-laki. Nah, walaupun ibu kita. Paham ya? Nanti akan kita bahas kalau seandainya tidak ada orang yang memandikan. Itu lain nanti pembahasannya. Nah, wal mar'atu taghsiluhan nisa, dan perempuan ya dimandikan oleh perempuan. Nah, makanya Nabi mengatakan kepada di dalam hadis Ummu Atiyah, mengatakan kepada para sahabiyah, ighsilnaha, ya, mandikan putriku, ya, fa Zainab radhiyallahu taala anha, ya, hadis yang kita bacakan tadi. Ya, bukan Nabi yang memandikan, tapi diperintahkan para sahabiyah, ya, sesama perempuan untuk memandikan jenazah perempuan. Wa likulli wahidin minaz zawjani taghsilul akhar, dan masing-masing dari suami istri, ya, boleh bagi mereka memandikan yang lainnya. Si istri memandikan suaminya, ataupun suami memandikan si istrinya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, Abu Bakar radhiyallahu taala an, yang memandikan beliau siapa? Istri. Nah, farrajulu yaghsilu zawjatahu wal mar'atu taghsilu zawjaha wa likullin minar rijal wan nisa taghsilul atfal duna sinnis sabi'ah. Dan masing-masing dari laki-laki, ya, ataupun perempuan boleh mereka memandikan jenazah al-atfal. Atfal itu kategori bayi atau, ya, anak yang di bawah umur 7 tahun. Ya, bisa kita katakan belum mayyiz. Nah, ada anak yang belum mayyiz, perempuan, ya, kita sebagai laki-laki boleh memandikannya. Begitu juga anak yang belum berumur 7 tahun, laki-laki, ya, boleh dimandikan oleh perempuan. Nah, ini pendapat yang sahih, Allah taala alam.
wala yajuzu lil muslim rajulan kana aw imra'atan taghsilul kafir. Tidak boleh bagi seorang muslim, baik dia laki-laki atau seorang perempuan, untuk memandikan jenazah orang kafir. Tidak boleh. Wala hamlu janazatihi wala takfini. Enggak boleh juga kita ataupun seorang muslim memikul jenazah orang kafir. Nah, dan juga tidak boleh bagi kita untuk mengkafani. Nah, wala shalah ali. Tidak juga diperbolehkan untuk menyolatinya. Mungkin orang kafir adalah salat sendiri ataupun bisa dikatakan ada mungkin Allah taala alam. Nah, walau kana qariban kal ab wal walaupun jenazah itu yang kafir itu adalah kerabat kita, ibu kita ataupun bapak kita. Nah, sedikit lagi 2 baris lagi. Nah, wa yushtaratu an yakuna al-ma'u alladhi yughsalu bihi al-mayyit tahuran mubahan wa an yughsal fi makanin mastur wa la yanbaghi hudur man la 'alaqata lahu bi taqsil al-mayyit. Disyaratkan air yang dipakai untuk mencuci mayit itu adalah air yang suci dan juga mubah, dan juga agar dimandikan di tempat yang mastur, yang tertutup, dan tidak pantas untuk hadir di acara pemandian jenazah orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan mayit. Wallahu ta'ala alam. Karena sudah masuk waktu Isya, kita akhiri. Insyaallah malam ini enggak ada pertanyaannya, karena ke depan akan kita lewat satu persatu insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.